Dan lu harus lihat si Woody ini badannya kayak gimana guys. Jadi sekarang gue buka ya. Coba 1, 2, 3. Wow, gila. Woody six pack coy. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing The Cowboy dari Playtoys, yang dimana ini adalah representasi imajinasi kita kalau kita ngebayangin Woody Toy Story jadi manusia asli. Dan kenapa ini namanya The Cowboy? Karena jelas ini bukan license ya guys. Ini adalah mainan buatan orang yang unik banget sih menurut gue. Dan jujur gue penasaran banget semenjak paket ini nyampe ke rumah gue coy. Jadi setelah kita lihat film Lightyear yang merupakan representasi dari orang asli dari Buzz Lightyear, sekarang kita disuguhkan Woody dalam bentuk manusia asli. Dan cukup serem sih first impression gue. Tapi jujur aja gue udah penasaran banget isi dari box ini. Jadi abis ini langsung aja kita bahas boxnya. Tapi pertama-tama gue pengen ngucapin dulu terima kasih kepada Comic Sanctorum yang telah mengirimkan gue mainan super unik ini. Kalian pun bisa lihat berbagai macam mainan unik lainnya di Comic Sanctorum. Gue udah taruh linknya di bawah, jadi kalian tinggal buka aja. Karena di sana banyak sekali pilihan dan yang paling penting mereka itu ngirimnya cepet banget. Jadi langsung aja dicek link di bawah. Dan sekarang langsung aja kita bahas mainannya lagi. Dan pertama-tama seperti biasa kita bahas dulu mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Boxnya kayak box iPhone ya, cuma lebih gede aja skalanya. Dan tentu saja nggak ada kata Woody sama sekali karena emang ini bukan Woody dari Pixar ataupun Disney. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Di sini ada berbagai macam snapshot dari produknya dan yang seperti gue lihat tadi cukup creepy ya. Jadi ternyata ini penampakan Woody kalau jadi manusia asli guys. Kayak mending gak usah aja gitu loh. Dan cuma gitu doang ya, dengan desain yang gimana gue bilangnya? Kelihatan agak kontradiktif sih. Dimana Woody itu kan vintage gitu kan, sedangkan ini tuh kayak agak futuristik gitu loh. Jadi menurut gue agak nabrak nih. Cuma ya kira-kira seperti ini tampak depannya. Ada si Woody yang lagi mejeng-mejeng kayak gitu. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan cowboy doang. Sama juga kayak tampak samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Di sini kita bisa lihat head sculptnya Woody. Dan kita juga dikasih tahu kalau misalnya matanya artikulatif, jadi bisa kita gerak-gerakin kayak gini. Dan di bawahnya juga ada nama dari merek mainannya, yaitu Playtoy. Dan di bawah sini juga ada peringatan bahaya tersedak dari mainan ini, disertai dengan tulisan 1:6 scale collectible figurin made in China. Jadi memang mainan ini adalah buatan China. Sekali lagi ya, ini bukan license. Mungkin halusnya dibilang ini adalah fan art kali ya. Jadi kira-kira seperti itu box dari si cowboy ini ya. Dan karena sekarang gue udah nggak sabar banget buat unboxing si cowboy ini, jadi sekarang langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Jadi sekarang langsung aja ya. Jujur ini gue penasaran banget karena buat subscriber lama gue, kalian pasti tahu nih kalau gue ini juga pecinta Toy Story banget sebenarnya. Jadi entah nih gue bakalan suka banget atau benci banget sama mainan satu ini. Bener-bener gue nggak sabar banget buat ngelihatnya. Jadi langsung aja kita buki 1, 2, 3. Oh my god, oh my god. Aduh, mukanya nih. Sekarang kita buka dulu mukanya. 1, 2. Anjir, ini agak serem sih ya jujur ya. Dan kenapa ini tangannya sudah lepas begini coy? Gua tahu Woody emang letoy, cuma ini kan bukan Woody yang letoy harusnya. Jadi mungkin agak dibanting kurir waktu dikirim ya. Jadi tangannya agak letoy gini. Dan kira-kira mukanya seperti ini. Oh my god. Tuh biasa menurut gue sculptingannya rapi banget loh. Untuk mainan unlicensed ini bener-bener rapi banget. Cuma gue nggak kebayang sih kalau Woody jadi manusia asli mukanya kayak gini. Jujur ya agak creepy sih men. Cuma ada beberapa hal yang emphasize ya, yang dimana mereka tuh kayak ngambil sari-sarinya dari Woody gitu. Salah satunya adalah rambutnya ini yang khas banget kayak rambutnya Woody. Nanti kita bakal compare juga sama Woody yang mainannya pada saat detail lebih dekat. Dan di sini kita juga mendapatkan shellnya Woody ya, yang nanti bakalan kita pakai di figurnya. Dan tentu saja cowboy membutuhkan sepatu bootsnya. Ada ular di sepatuku. Dan ini dia sepatu bootsnya si Woody. Oh my god. Jadi kayak terpisah gitu dan kita harus pasang sendiri nih sepertinya nih. Jadi sebentar gua akan coba pasang dulu ya. Kita pasangkan seperti ini. Dan juga satu lagi kita pasangkan seperti itu. Next ya kita pasang dulu shellnya seperti ini, biar makin mirip sama Woody di Toy Story. Dan tentunya tak lain tak bukan, yang identik dari Woody adalah ding 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 ding. Yup, topi cowboynya guys. Jadi sekarang kita ambil dulu topinya.
Nah, ini dia topi cowboynya. Dan cukup keren loh, karena dia tetap ada tali-talinya gitu di bagian-bagian samping topinya. Dan sekarang kita pasangin 1, 2, 3. Nah, ini dia baru cowboy sejati. Dan ya, kira-kira seperti ini penampakannya. Oke lah ya. Tapi mungkin nih sejauh ini di antara kalian udah ada yang nyadar nih kalau ada yang missing dari mainan satu ini. Dan benar sekali, yaitu badge sheriffnya guys. Ini punya gua nggak ada badge sheriffnya loh, tapi kayak ada bekasnya. Dan tadi gue dicari-cari juga di boxnya, ini nggak ada sama sekali. Bahkan di badannya udah gue grepe-grepe, udah gue geledah, ini nggak ada sama sekali. Jadi kayaknya nih gue lagi apes ya. Jadi gue dapat barang yang reject, yang dimana dia nggak punya badge sheriffnya di bagian dada kirinya seperti Woody Toy Story. Karena sebenarnya harusnya ada, karena gue sempet lihat reviewer luar negeri juga dan dia ada. Cuma sayang banget ini gue nggak dapat. Jujur gue agak kecewa sih, karena itu cukup penting untuk identitasnya Woody. Tapi nggak apa-apa, karena selain mendapatkan figur yang super unik ini, kita juga masih mendapatkan aksesoris seperti ini, walaupun sedikit banget sih. Mulai dari spare tangannya seperti ini, ada yang menggepal dan dia berurat sekali kelihatannya. Buat megang pistol, buat megang topi, dan terakhir ada yang menggepal tapi tengahnya bolong nih. Buat apa ya kira-kira? Dan terakhir kita mendapatkan pistolnya seperti ini. Jadi so far cuma itu aja aksesoris yang ada di packaging jahanam ini. Jadi kira-kira seperti itu unboxing dan juga first impression dari Woody atau The Cowboy ini ya. Yang dimana first impression gua ngerasa aneh liatnya dan sekaligus kecewa. Kenapa kecewa? Karena punya gua ini nggak ada badge sheriffnya seperti Woody yang asli guys. Tapi nggak apa-apa, karena masih banyak yang bisa dibahas dari mainan ini. Jadi sekarang langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail berdekat. Let's go. Jadi ini dia tampak lebih detail dari Woody realistis. Gimana nih menurut kalian? Aneh nggak kalau kalian lihat ini dalam pertama kali? Mungkin untuk sebagian orang ini bakalan kelihatan aneh banget sih emang. Atau mungkin di sebagian orang juga dia bisa kelihatan serem juga kali. Karena lu lihat sendiri aja gitu, mukanya ramah gitu, cuma kayak agak membelalak gitu loh matanya. Ya emang si Woody di Toy Story juga belok, cuma kita sebenarnya nggak pernah kebayang gimana ceritanya kalau dia jadi orang beneran. Dan ternyata Playtoy memproyeksikannya seperti ini. Cukup serem sih memang. Cuma detailnya ternyata ciamik juga kalau lihat-lihat. Jadi kalau kita lihat mukanya yang serem ini, sebenarnya detail-detailnya cukup oke ya. Bener-bener bagus banget head sculptnya gue bilang. Mulai dari alis, mata, hidung, sampai mulut pun juga di sculpt sampai dalam kayak gitu. Bahkan ada giginya juga ya. Dan rambut pun ini kalian harus lihat sih. Rambutnya pun sculptingannya gila, ini oke banget sih. Bener-bener rapi banget gitu loh. Oh wow, ini serem nih. We toys can see everything. Jujur ini head sculpt overall keren banget ya, terlepas dari serem atau tidaknya. Cuma gue bisa nilai ini sculptingannya bener-bener oke, punya kayak gini coy. Bahkan detail matanya itu bagus banget. Matanya kalau kalian lihat, dia itu bener-bener kayak bola mata manusia beneran ya. Jadi ada pupilnya gitu dan bola matanya berwarna coklat gitu. Dan yang lebih kerennya lagi adalah matanya ini bisa kita gerak-gerakin juga. Jadi kalian bisa copot batok kepalanya kayak gini, dan kita tinggal sesuaikan aja arah matanya mau kemana, terserah kita. Jadi ini head sculptnya selain dia emang bagus dan juga sangat fungsional ya ternyata ya. Nah menurut kalian gimana? Ini serem atau malah keren? Coba deh komen dan berantem di kolom komen di bawah. Nah sekarang kita lanjut ke badannya yang kira-kira seperti ini penampakannya guys. Jujur aja gue cukup salut sama detail dan juga warna-warnanya loh. Menurut gue sebagai pecinta Toy Story dan gue udah unboxing beberapa Woody ya, menurut gue ini warnanya bener-bener cocok banget gila. Jadi coba ya, abis ini gue sandingin sama Toy Story Collection Woody, yang notabene adalah mainan Woody paling mirip yang pernah dibuat. Dan sekarang kita sandingin 1, 2, 3. Nah kira-kira seperti ini guys. Walaupun mungkin nggak sama, tapi ini udah oke banget. Dan ditambah juga Toy Story Collection gua ini udah tua banget coy. Gua udah punya ini sekitar tahun 2009 atau 2008 gitu lah. Dan kira-kira seperti ini perbandingannya ya. Dan gue bisa bilang ini Playtoy cakep banget sih mainin warnanya sih. Walaupun warna kuningnya nggak mentereng banget kayak Toy Story Collection ini ya, cuma ini tuh sebenarnya bagus jadinya. Karena mungkin aneh juga kalau kita lihat orang realistis pakai baju sementereng itu, apalagi jadi cowboy gitu loh. Ini aja sebenarnya udah agak aneh. Mana ada cowboy sementereng ini gitu loh. Makanya mungkin mereka nurunin ton warnanya di bagian kuningnya ini, tapi ini jadi bagus banget. Jadi masuk gitu loh. Dan juga rompinya ini bagus banget. Cuma sayangnya nih, gua nggak dapet badge sheriffnya di sini. Kenapa sih Playtoy? Kenapa gue dikirimin barang reject coy? Sumpah menurut gua ini near perfect banget ya asli. Cuma nggak ada badge sheriffnya doang. Padahal kalau kalian lihat tampak belakangnya, bahkan dia juga
punya ini nih, semacam pull string gitu di sini. Cuma ini tentu aja nggak bisa ditarik. Tapi ini detail yang bagus mengingat di mana Woody itu juga punya pull stringnya buat ngeluarin suaranya. Nih kalau Toy Story Collection kayak gini pull stringnya coy, bener-bener gede banget. Sedangkan yang ini dibikin lebih kecil. Ya jelas aja sih, justru bakalan aneh banget kalau dia punya pull string segede gaban. Dan overall untuk bahannya sendiri ini semuanya full kain ya. Even rompinya ini semuanya full kain gitu. Jadi bagian corak hitamnya ini dia itu sablonan gitu guys. Dan kancingnya ini sangat memudahkan karena lu tinggal cetek-cetekin doang. Jadi dia sistemnya tuh nah kayak gitu tuh. Jadi kalau mau masang lagi tinggal dicetekin doang kayak gini. Dan lu harus lihat si Woody ini badannya kayak gimana guys. Jadi sekarang gua buka ya. Coba 1, 2, 3. Wow, gila. Woody six pack coy. Mana pentilnya gak ada warnanya lagi. Harusnya pakai Beyblade nih. Tapi ini ya, jadi menurut gua emang ini kit bash gitu ya. Jadi emang customize gitu, semuanya disambung-sambungin. Maka dari itu badan dan juga kepalanya warnanya beda banget. Ini dempulannya ketebalan di muka nih. Badannya coklat, mukanya putih bet kayak gini. Udah kayak bocil komplek yang dimandiin sore hari gitu. Sama disuapin sop. Dan lanjut ke bawah lagi kira-kira seperti ini beltnya ya. Ini gue juga suka banget karena beltnya ini bener-bener persis sama beltnya Woody yang ada di Toy Story. Jadi kalau disandingin, nah kira-kira seperti itu. Patternnya kalian bisa lihat ya, dia serupa tapi tidak sama. Dan jelas aja lebih detail yang versi Woody Toy Story ini. Tapi tetap ya, ini detailnya Playtoy oke punya juga. Dan di sini kalian juga bisa lihat beltnya ini bahannya itu beneran dari kulit, tapi gua rasa sih udah pasti kulit sintetis. Jadi ini sewaktu-waktu bakalan rontok juga. Dan ini teman-teman bahannya bener-bener tipis banget. Bahkan sampai holsternya juga tipis banget. Kalau gua bisa pegang di sini, buset, ini bener-bener dah ringkih banget sih. Karena emang bahannya setipis itu coy. Tapi yang gua salut adalah mereka bener-bener bikin rubinya gitu di sini. Yang jelas aja ini bukan ruby beneran ya. Tapi keren banget karena detail ruby kayak gini nggak ditemuin di Woody manapun yang udah pernah gua unboxing. Jadi biasanya detail rubinya Woody tuh kayak gini coy. Bener-bener jelek banget sih, kagak kayak ruby, udah kayak pentol. Lu lihat aja tuh sendiri kayak gitu masa. Dan tentu aja kalian juga bisa masukin pistolnya ke holsternya yang super tipis ini. Dan sekarang kita turun ke kakinya ya. Yang jelas ini sih sepertinya bukan jeans beneran, karena lagi-lagi bahannya tipis banget. Nggak mungkin ini denim kayak gini sih. Cuma mereka bikin ini bener-bener meyakinkan banget loh. Jadi mungkin kalau gue nggak kasih tahu kalian ini tuh bahannya apa, kalian juga lihatnya kayak jeans banget gitu loh. Padahal ini sebenarnya bahannya tipis parah. Makanya itu gue bisa masukin sepatunya kayak gini kan. Karena kalau tebal udah pasti susah banget. Cuma sekali lagi ya, menurut gue mereka bikin detailnya oke punya. Jadi ini bener-bener convincing banget, bener-bener kayak jeans beneran. Dan sekarang lanjut ke detail sepatunya yang kira-kira seperti ini. Yang lagi-lagi gue yakin banget ini bahannya adalah kulit sintetis, tapi oke juga sih. Jadi kelihatan real banget kayak sepatu bootsnya para sheriff ya. Dan yang gue suka adalah bagian belakangnya ini kalian beneran bisa gerak-gerakin kayak gini. Dan apakah di bawah telapak kakinya ada tulisan Andy atau tidak? Habis ini kita cek sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, tidak ada tentunya ya. Cuma mereka tetap bikin sol sepatu yang detailnya oke punya juga. Jadi itu dia detail dari si Woody realistis ini ya. Dan sekarang sebelum kita lanjut ke artikulasi, gue pengen honorable mention dulu ke topinya Woody guys. Karena apalagi selain badge sheriff yang gak ada itu, yang identik banget sama Woody, tidak lain tidak bukan adalah topinya. Dan kalau gue pegang di sini, topinya itu bahannya plastik gitu ya. Jadi dia agak keras tapi bisa lentur juga kayak gini. Dan kerennya lagi adalah bener-bener ada kayak detail-detail jahitan yang beneran dari tali gitu di sini. Jadi mereka bener-bener nge-stitch satu-satu di sekeliling topinya ini. Jadi kalau disandingin sama Toy Story Collection, ini sama ya, mereka juga nge-stitch kayak gini nih. Jadi bagi gua ini adalah topi yang niat banget bikinnya. Karena banyak juga yang bikin ini secara males-malesan gitu. Bahkan sekelas Mattel yang license aja bikin topinya itu nggak dijahit. Jadi ini bener-bener cetakan plastik aja kayak gini. Tapi mungkin karena ini handmade kali ya, makanya mereka bikin detailnya bener-bener cakep banget kayak gini. Dan kalau dipakein ke Woody, kira-kira seperti ini penampakannya ya, kayak gitu. Jadi sekarang gue udah bahas figurnya, udah bahas topinya, dan sekarang supaya melengkapi review ini, mari kita bahas artikulasinya. Kepalanya bisa muter-muter full kayak gini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan juga headbang kayak gitu. Bahunya bisa diangkat sejauh ini dan dilurusin lagi. Sebenarnya ini juga bisa muter-muter 360 derajat, cuma ini ketahan bajunya aja ya. Sedikit butterfly join di sini, bener-bener sedikit banget. Bicepnya bisa diputer-puter kayak gini. Sikunya bisa sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball join di pergelangan tangannya. Dan tentunya apakah Woody serem ini bisa bernyanyi, bisa dikit, bergoyang, bisa banyak. Jadi dia bisa bernyanyi bergoyang karena
diafragmanya bisa diputer-puter dikit kayak gini ya. Dan pinggangnya pun juga bisa diputer-puter kayak gitu. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Pahanya bisa diputer-puter kayak gini. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Tentu saja ada ball joint di ankle-nya, cuma ketahan sama boots-nya ya. Jadi dia bisa pivot-pivot kayak gini ataupun ke depan belakang kayak gitu. Dan terakhir, Woody bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Jadi dari sudut pandang gua sebagai kolektor Toy Story, menurut gua figur ini sangat amat memenuhi rasa penasaran gua gimana ceritanya kalau Woody dijadiin orang beneran. Dan ternyata Playtoy memproyeksikannya seperti figur satu ini. Dan buat gua untuk mainan unlicensed ini detailnya bener-bener kece banget. Bener-bener hampir kayak Hot Toys. Dan tentunya bagian favorit gua adalah bagian mukanya, yang bukan hanya unik tapi ternyata detailnya cakep juga loh. Dan kemungkinannya hanya dua sih untuk orang yang suka Toy Story ngelihat figur ini. Yang pertama antara suka banget, atau yang kedua ngelihatnya jadi aneh banget. Jadi silahkan komen di bawah menurut kalian ini aneh atau malah keren. Jadi itu dia detail lebih dekat dari Woody atau The Cowboy ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Tengkleng. Nah, dengan tinggi kurang lebih 33 cm, ini dia perbandingan The Cowboy kalau misalnya disandingin sama Toy Story Collection Woody, Toy Story Collection Buzz Lightyear, Hot Toys Captain America, Hot Toys Iron Man Mark 85, Hot Toys Spider-Man, dan tentunya temennya yaitu Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa? Ini The Cowboy dari Playtoy dijual dengan harga $999 Hong Kong, atau kalau dirupiahin sekitar 1,9 juta. Ya kurang lebih segitulah. Tapi ingat itu di luar ongkir dan juga pajaknya. Dan kalau ada yang nanya apakah ini worth it atau enggak, menurut gue pribadi harga segitu buat mainan sedetail ini itu murah banget sih. Cuma mungkin karena third party kali ya, kayaknya QC-nya nih agak kurang diperhatikan. Salah satu yang paling mencolok adalah bagian badge sheriffnya yang ada di sini nih. Sayang banget gue nggak mendapatkan itu. Padahal menurut gua ini cukup krusial untuk identitas dari si Woody ini sendiri. Karena Woody kan Sheriff Woody gitu loh. Ya walaupun dia nggak menyebutkan secara gamblang kalau ini Sheriff Woody, tapi kita tahu lah ini siapa. Dan menurut gua pribadi juga ini unik banget, apalagi untuk kolektor Toy Story kayak gua. Gua yakin juga kalian yang nonton Toy Story pasti penasaran kalau Woody in real life kayak gimana. Dan mereka ngegambarinya kayak gini. Agak creepy sih sebenarnya. Cuma tetap menurut gua ini worth it, apalagi buat gua kolektor Toy Story ya. Sangat amat cukup untuk memenuhi rasa penasaran gua. Dan gua pun ditaruh linknya di bawah buat kalian yang pengen beli juga. Jadi seperti biasa buat kalian yang pengen beli langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Mie gue berturun. Dan karena gue udah gak sabar banget buat unboxing si Cowboy satu ini, jadi langsung aja. Gimana sih? Lo siap-siap ya? Gila gak refleksnya. Jadi kira-kira seperti itu unboxing. Jadi kira-kira seperti itu. Ini The Cowboy dari Playtoy dijual dengan harga $999 Hong Kong dolar Hong Kong maksudnya. Bahunya bisa diangkat, copot lagi. Dan tentunya apakah Woody kembur? Bukan kembur. 1, 2, 3. Ya, tidak fokus. Where do we go now?